Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan saya atau aku, Ana Sutria Putri Hadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perintah dan larangan dalam studi usul fikih. Perintah dan larangan dalam studi usul fikih. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Anastara Putri Hadi dengan nomor NIM 221080100044 Syariah Economic A. Oke, lanjut. Definisi dari perintah dan larangan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perintah dan larangan dalam studi usul fikih, kita harus tahu dulu nih definisi dari perintah dan larangan tersebut. Perintah atau al-amr kalau secara bahasa Arab itu dapat diartikan sebagai kebalikan dari larangan yang berarti tuntutan. Nah, kalau secara istilah itu memulai suatu pekerjaan dengan perkataan pada bentuk yang paling tinggi atau dari atas ke bawah. Sebenarnya untuk definisi dari al-amr itu sendiri itu ada banyak ya, banyak pendapat. Tapi intinya al-amr itu adalah suatu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu datang dari pihak yang lebih tinggi derajatnya pada pihak yang lebih rendah derajatnya. Nah, contoh dari pihak yang lebih tinggi ini adalah Allah sebagai Tuhan kita semua. Dan contoh dari pihak yang lebih rendah adalah kita sebagai umat, sebagai hamba, sebagai manusia. Contohnya perintah itu ya kayak yang ada di Al-Quran ya. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Itu adalah suatu tuntutan dari Allah yang didatangkan dari Allah kepada kita dan kita otomatis wajib melaksanakannya. Selanjutnya ada an-nahyu atau larangan. An-nahyu atau larangan, lawan kata dari al-amr atau perintah. Secara istilah adalah tuntutan mencegah melakukan suatu perbuatan. An-nahyu atau larangan. Sama kayak al-amr atau perintah ya. Definisinya itu ada banyak, banyak macam pendapat. Intinya, an-nahyu atau larangan itu adalah suatu tuntutan secara pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan yang mana tuntutan untuk meninggalkan perbuatan itu datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan pihak yang dilarang. Contohnya kayak tadi Allah dan umatnya, Allah melarang kita untuk melakukan zina. Oke. Selanjutnya, makna al-amr menurut Said Ramadan al Menurut Said Ramadan Al-Buti, makna dari al-amr atau perintah itu ada 5 macam. Yang pertama ada al-amr sebagai kewajiban, yang kedua ada al-amr sebagai anjuran, yang ketiga ada al-amr sebagai kebolehan, yang keempat ada al-amr sebagai petunjuk, dan yang terakhir ada al-amr sebagai doa. Bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada al-amr sebagai kewajiban. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kewajiban di sini adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat dan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, bentuk al-amarnya itu kalau secara Arab ada aqimu, atuz zakah, atu, dan irka'u. Kemudian selanjutnya ada al-amr sebagai anjuran yang tertera dalam surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Yang artinya ingatlah, yang artinya dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
Di sini ada anjuran pada orang-orang yang tidak mampu menikah itu hendaknya menjaga kesucian dirinya sampai waktu di mana Allah itu memberikan karunia. Maksudnya karunia itu ya eh, memberikan waktu yang cocok, waktu yang pas untuk dia menikah. Maksudnya. Nah, di sini al-amarnya itu ada pada kalimat liyastarfif. Liyastarfif. Tuh. Kemudian ada yang selanjutnya al-amr sebagai kebolehan. Seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna trib bi'aswaqal hajar. Fajarat minhu ithnata asyrata 'aina. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Yang artinya ingatlah ketika Musa mohon curahan air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, di sini kan diceritakan ketika Nabi Musa mohon curahan air untuk kaumnya. Maksud dari sebagai kebolehan, ya sesuai dengan yang ada dalam surat ini, bahwasanya Allah membolehkan masing-masing suku tersebut untuk meminum minumannya di masing-masing tempatnya. Terus ada juga kebolehan untuk makan dan minum rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Nah, di sini juga ada larangan bahwasanya tidak boleh, janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Kemudian selanjutnya ada al-amr sebagai doa yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 89 yang artinya sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada keagamamu, sudah Allah melepas kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil dan Engkaulah memberi keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi di sini itu penggalan dari surat Al-A'raf ya, yang isinya itu doa. Doa, nah isi doanya itu ini. Sungguh kami mengadakan ila akhir. Itu adalah isi doa. Kemudian selanjutnya ada al-amr sebagai, oh maaf, kemudian selanjutnya ada al-amr sebagai petunjuk yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun hutang itu besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitupun juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah
Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dalam ayat Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ini, Al-Amr sebagai petunjuk. Al-Amr sebagai petunjuk di sini ya, petunjuk dalam hal hutang piutang. Di sini sudah dijelaskan bagaimana seorang pencatat itu menuliskan hutang dengan benar. Jadi kalau misal ada seorang itu memberikan hutang pada orang, sebaiknya dia sebagai orang yang memberikan hutang itu mencatatnya. Begitu pula sebaliknya, orang yang berhutang juga mencatatnya. Dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, pengertian-pengertian an-nahyu. Pengertian an-nahyu yang pertama, itu mengharamkan. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan persekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang beri rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia merintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 151 ini, itu Allah berfirman bahwasanya Allah itu mengharamkan. Mengharamkan di sini dalam kalimat janganlah, janganlah, janganlah. Kalau secara bahasa Indonesianya, kalau secara Arabnya itu ada kalimat janganlah mempersekutukannya. La tasyriku bihi syai'an. Kemudian ada juga janganlah apa ini ya? Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan. Di sini ada wala taqtulun nafsa. Wala taqtulun nafsa. Itu juga bentuk larangan an-nahyu yang maksudnya itu mengharamkan. Ada juga janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Nah, maksud dari membunuh Nah, dalam Al-Qur'an ini kalimatnya itu ada la taqtulu auladakum. Kemudian selanjutnya ada juga udah selesai. Oh, nih, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji. Nah, itu dalam Arabnya la taqrabul fawahish. Tuh, bentuk kalimat Arabnya. Selanjutnya ada membenci. Membenci yang tertera dalam hadis ya. Hadis yang ditarjih oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Di sini ada seseorang jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika ia buang air kecil. Buang air kecil, maaf. Kemudian, nah, di sini itu Allah itu membenci seorang. Jadi, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah itu membenci seorang yang memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika ia buang air kecil. Karena hal yang dilakukan tangan kanan itu seharusnya, seyogyanya itu untuk hal-hal yang baik. Sedangkan hal-hal yang kotor itu dilakukan oleh tangan kiri. Itu. Oleh karena itu Allah tuh benci orang-orang yang melakukan hal tersebut. Begitulah pokoknya. Kemudian selanjutnya ada bermakna doa. An-nahyu yang bermakna doa. Yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Yang artinya Allah tidak membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya baginya. Ada suatu pahala dan kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya. Ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami,
Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Nah, di sini udah jelas ya dari artinya kalau mereka tuh berdoa. Kalimat-kalimat seperti janganlah engkau hukum kami, kemudian janganlah engkau bebani kami, kemudian janganlah engkau pikulkan kami, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada bermakna melecehkan atau menghina. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat 88, janganlah sekali-kali engkau, Nabi Muhammad, menunjukkan pandanganmu tergiur pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Jangan engkau bersedih atas kesesatan mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. Nah, di sini bermakna melecehkan atau menghina. Janganlah sekali-kali engkau menunjukkan pandanganmu pada kenikmatan hidup. Jangan engkau bersedih hati. Di sini itu maksudnya Allah itu mengingatkan Nabi Muhammad. Tapi bentuk mengingatkannya ini seperti menghina atau melecehkan. Kemudian selanjutnya ada sebagai penjelasan hukuman. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ini tertera dalam surat Ibrahim ayat 42. Penjelasan hukuman. Nah, di dalam ayat ini Allah itu menjelaskan sebuah hukuman. Hukuman ini lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ini ada penjelasan hukuman tersebut ditangguhkan kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kalimat an-nahyunya dalam kalimat ini, janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira. Kemudian saja ada sebagai bimbingan yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah maafkan kamu tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, di sini sebagai bimbingan, Allah itu membimbing hambanya. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu. Nah, itu adalah bentuk bimbingan Allah dalam ayat ini untuk kita sebagai hambanya agar tidak menanyakan perihal hal-hal yang mana kalau misal diterangkan pada kita itu bakalan nyusahin kita. Terus selanjutnya ada bermakna buat putus asa. Seperti dalam surat At-Tahrim ayat 7 yang artinya wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Nah, maksud bermakna buat putus asa adalah janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalimat ini itu dikemukakan, kalimat ini tuh dikemukakan pada orang-orang kafir agar orang kafir itu merasa putus asa karena mereka tidak bisa memberikan alasan apapun dan mereka hanya bisa menunggu atas balasan yang akan menimpa mereka suatu saat nanti. Selanjutnya ada redaksi-redaksi dalil yang menunjukkan perintah dan larangan. Redaksi perintah. Redaksi perintah itu ada berupa fiil amar, berupa isim fiil amar, kemudian berupa masdar, kemudian berupa fiil mudhari yang bersambung dengan huruf lam amar, kemudian secara jelas menunjukkan perintah dari maknanya. Yang pertama ada berupa fiil amr atau kata perintah. Aqimis sholah. Aqim. Aqim itu fiil amr. Otomatis maknanya sudah jelas bahwa itu ada kata. Laksanakanlah. Kemudian selanjutnya adalah berupa isim fiil amr, kata benda yang mengandung perintah. Alaikum. Alaikum tuh kalau secara makna artinya atas ala, atasmu banyak. Tapi di sini maknanya adalah jagalah. Kemudian ada berupa masdar yang menggantikan fiil amr. Di sini ada ihsanan. Ihsanan di sini karena dia bentuknya masdar dari kalimat ahsana yuhsinu ihsanan. Kemudian
karena dia maksudnya adalah menggantikan fi'il amr, artinya adalah berbuat baik. Selanjutnya adalah berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf lam amr yang artinya perintah. Wal yaktub. Lam amarnya itu ada di lamnya wal yaktub itu ya, lam itu wah itu lah pokoknya. Artinya tuh hendaklah. Nah, wal yaktub, yaktub itu adalah yaktubu, itu fi'il mudhari' yang mana disambungkan dengan lam amar, dengan huruf lam amar, akhirnya maknanya menjadi baik. Yaktubu itu artinya menuliskan, kemudian kemasukan lam fi'il lam amar jadinya wal yaktub yang artinya hendaklah kamu menuliskan. Kemudian selanjutnya adalah secara jelas menunjukkan perintah dari maknanya. Ya'muru, menyuruh kamu. Nah, ini sudah secara jelas menunjukkan perintah secara makna. Kemudian ada juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amirukum, aku merintahkanmu. Itu juga sudah jelas secara makna bahwa itu menunjukkan perintah. Kemudian selanjutnya ada berupa lafadz kataba, wajaba, atau fa. Dan semisalnya semuanya artinya wajib. Kataba, kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba di sini maknanya wajib. Diwajibkan atas kamu. Kemudian ada furito yang artinya mewajibkan. Selanjutnya adalah berupa penyifatan suatu perbuatan bahwa ia adalah ketaatan atau pelakunya terpuji. Dan orang yang meninggalkannya berdosa atau perbuatan tersebut berpahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Ini contohnya ada ana waqaf fil yatim fil jannah hakadha. Wa qala bisababah wal wusta. Aku bersama orang yang melihara anak yatim dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya ada redaksi larangan. Redaksi larangan yang pertama ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam an-nahyah yang berarti larangan. Nah, contoh dalam firman Allah ini ada wala taqrabu, la taqrabu. Lam nahyah, la. Artinya dan janganlah. Kemudian selanjutnya adalah berupa kalimat yang mengandung lafaz keharaman. Hurimat, hurimat itu artinya diharamkan. Nah, ini lafaz keharamannya. Selanjutnya adalah berupa peniadaan kehalalan suatu. La yahillu, dia kemasukan huruf lam nahyah, dan la yahillu sendiri secara makna adalah tidak halal. Kemudian selanjutnya mengandung lafaz nahyu. Tapi di sini nahyu atau naha ya. Di sini naha. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Mengandung lafaz nahyu, mengandung lafaz naha, yang artinya juga melarang. Oke, saya rasa cukup. Ya, terima kasih karena sudah mendengarkan cuap-cuap dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan ilmu baru, menambah ilmu pada kalian yang menonton video saya. Saya rasa cukup. Terima kasih karena telah mendengarkan saya, dan untuk Bapak dosen, semoga apa yang telah saya sampaikan dirasa cukup dan menarik untuk Bapak. Terima kasih. Semoga juga nilai saya A. Nama saya ekonomi syariah. Oke. Oke guys. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau ada. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.